Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Terima Tuhan, kita sangat bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh beribadah kembali, kalau kita lakukan karena berkat Tuhan dan kita boleh dipertemukan melalui online, tetapi Tuhan pagi hari ini kita boleh beribadah bersama Tuhan dan naikkan pujian Tuhan selalu menolong.
Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita pada pagi hari ini Kau memberkati kami semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Ini semua oleh karena pertolongan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kita pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami untuk beribadah dan bisa bertatap muka. Ini semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Dalam keadaan ini Tuhan, kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kepada pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau menyertai dan memberkati Tuhan. Kau pakai kami semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalam ibadah ini. Kau menyucikan, memutuskan seluruh pelayan-pelayan-Mu, sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Cornelius yang saat ini melayani di WB di Bambatan. Kiranya Kau juga menyertai memberkati.
seperti Kau memberkati kami di tempat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Mungkin mereka ada yang belum hadir di tempat ini, mereka yang masih ada di perjalanan, kiranya Kau tuntun sertai sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini di saat kami berkumpul untuk beribadah, mau dijauhkan dari sakit penyakit penularan virus corona. Untuk itu dalam nama Tuhan Yesus, membersihkan tempat ini Tuhan dari segala sakit penyakit apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan segala doa permohonan ini hanya dalam tangan kuasa-Mu, dan kami buka ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sama shalom. Di nama Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Yang diberkati Tuhan melalui pernikahan kamu, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Di nama Tuhan, ketika musim boleh berganti, keadaan boleh saat ini boleh semakin sulit, tetapi kita mempunyai Bapa yang selalu mengasihi, dan biarlah kehidupan kita selalu berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah kita sembah adalah Allah yang hidup. Saya persilakan saudara untuk berdiri, kita naikkan pujian Bapa yang mengasihi itu. Bapa yang mengasihi itu, Kau
setiap percobaan, setiap masalah, biar kita tetap memandang Tuhan, sebab Allah kita akan selalu mengasihi, bukan bangkit. tak berhenti percaya.
Saya undang Bapak Kolonel berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah Bapa kami yang sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang pada pada saat ini. Kami mengucap syukur. Kasih anugerah kesempatan lagi ya Tuhan. Kau berikan pada setiap kehidupan kami. Tuhan pada saat ini Tuhan kami bisa berada ini untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Dan puji-pujian kami menjadi persembahan yang luar biasa pada Tuhan. Kini di saatnya Tuhan kami akan mengangkat sabda kebenaran firman-Mu. Dan yang berdoa setiap hati kami, suci kuduskan setiap kami Tuhan. Naikkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan jadikan hati-hati kami sebagai tangan yang subur Tuhan setiap menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, diserahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Dan yang kau urang di hamba ketika hikmat-Mu marifat-Mu yang dari surga Tuhan. Dan Tuhan hamba-Mu, Tuhan akan membuka setiap rahasia firman-Mu dan atas kebijakan yang berbicara melalui hamba-Mu pada kami sidang firman-Mu tempat ini. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kau bentuk kehidupan kami, kau perbaiki kehidupan kami, kau perbarui iman rohani kami Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masih ada kuasa ini sekalian belakang yang dalam ini yang hendak curi firman-Mu, kami bersatu hati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir, kami tengking Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat sepenuhnya kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, salam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Haleluya. Itulah yang kita senantiasa harapkan dari Tuhan dalam masa-masa seperti ini. Kami berharap seluruh warga sidang jemaat Bukit Sion senantiasa dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, langsung saja pada pagi hari ini firman yang akan saya sampaikan, saya berikan tema memohon belas kasih Tuhan. Nanti akan kita baca di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10 ya, satu pasal ini. Nanti kita baca bersama-sama. Saya ayat ganjil,
sidang jemaat nanti ayat yang genap. Kita baca bergantian. Yunus pasal 3, sudah ketemu semua ya. Ayat 1 mulai. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berbalik dari murkanya yang bernyala itu, sehingga kita binasa. Amin. Firman Tuhan ini ditutup di dalam ayat 10b. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah kita ketahui, bagaimana Niniwe itu kota yang besar, dan Niniwe ini sempat diancam oleh Tuhan yang akan ditunggang balikkan seperti yang kita baca tadi. Itu sebabnya Tuhan mempunyai satu rencana. Kalau Tuhan yang merancangkan, tidak ada sesuatu yang akan luput, dan tidak ada seorang pun atau siapapun yang bisa menghalang-halangi. Namun dengan demikian, Tuhan punya rencana untuk menyuruh seorang, yaitu Yunus, untuk memperingatkan penduduk atau raja kota Niniwe ini. Dikatakan bahwa 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan, akan dihancurkan. Nah, Niniwe adalah orang yang percaya kepada Allah. Rajanya juga raja yang percaya kepada Allah. Itu sebabnya Yunus mengatakan bahwa negeri Niniwe ini harus berubah, harus bertobat. Itu sebabnya raja daripada kota Niniwe ini memaklumkan, memberikan peraturan untuk berseru kepada Allah melalui puasa. Dan tidak main-main. Raja ini menginginkan seluruh negeri Niniwe untuk bertobat secara total. Kenapa saya katakan bertobat secara total? Dimaklumkan untuk berpuasa tidak hanya manusianya saja, tetapi hewan, ternak, lembu, sapi, semuanya tidak boleh makan. Bayangkan. Ini menunjukkan bagaimana seriusnya raja ini untuk memohon ampun kepada Tuhan, untuk memohon belas kasihan kepada Tuhan, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan dikerjakan, tidak akan dilangsungkan untuk menunggang balikkan kota Niniwe ini. Nah, puji Tuhan,
Bagaimanapun yang sudah direncanakan Tuhan akan menimbangbalikan, tetapi setelah Tuhan melihat bagaimana negeri Niniwe ini, raja dan rakyatnya bertobat, untuk berkabung, untuk mengatakan tidak melakukan yang jahat lagi, meninggalkan segala keburukan dan kejelekan, maka Tuhan berubah. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang setia. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam ayat terakhir, maka menyesallah Allah. Ya. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang sudah dirancangkannya itu. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Maka Tuhan melihat pertobatan yang serius, pertobatan yang sungguh-sungguh secara total ini, maka Tuhan tidak jadi merencanakan malapetakanya itu terhadap kota Niniwe. Nah, ini satu keadaan yang tidak bisa kita lupakan, ya. Dan ini harus selalu teringat di dalam kehidupan kita, bagaimana kita hidup di dunia ini. Kita melihat negeri ini. Saat ini kita melihat situasi yang serba menakutkan. Banyak orang resah, banyak orang takut, banyak orang gelisah. Pandemi nggak selesai-selesai. Semakin hari semakin menggila. Pemerintah membuat peraturan berbagai macam cara sudah dilakukannya. Ya puji Tuhan, mudah-mudahan Indonesia mulai saat ini akan berhasil mengatasi pandemi ini. Dan ini juga tidak terlepas dari bagaimana perilaku masyarakatnya. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita menjadi terang. Kita menjadi alat di dalam bangsa negeri ini untuk bertobat, untuk memohon belas kasihan bagaimana supaya pandemi ini selesai. Doa kita, doa orang percaya, itu didengarkan oleh Tuhan. Dan itu harus kita imani dan harus kita yakini, supaya kehidupan kita sebagai orang minoritas, sebagai orang Kristen di Indonesia, kita ini minoritas, tetapi mari kita tunjukkan sebagai orang yang minoritas ini ternyata mampu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Karena Allah turut bekerja di dalam setiap doa-doa dan permohonan kita untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Minggu yang lalu saya mendengar dirilis di Jawa Timur kematian terbesar, ada 50.000 jiwa meninggal. Ini bukan sesuatu yang main-main. Jadi ini menjadi tugas kita untuk memohon belas kasihan Tuhan supaya pandemi ini selesai dan kita kembali bisa menjadi negara yang aman, negara yang sejahtera. Sebab kalau bangsa dan negara ini aman dan sejahtera, maka kita juga sejahtera. Bisa beribadah tatap muka seperti ini, gak hanya 2 season, tetapi langsung 1 season mungkin bisa lebih bersorak-sorak di gereja ini, ya, tidak dibatasi, ya, tidak pakai masker lagi. Itulah kerinduan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di dalam menghadapi pandemi ini, di dalam menghadapi situasi yang menakutkan ini, kita masih diberikan jalan oleh Tuhan. Kita masih diberikan pengertian oleh Tuhan. Bagaimana kita akan melepaskan keluar dari kondisi. Nah, mari kita belajar di dalam sejarah Alkitab. Kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 19 sampai 24.
Keluaran 12 ayat 19 sampai 23. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik dia orang asing, baik dia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiap pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. 23 ayat penting. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. 24. Kamu harus memegang ini sampai ketetapan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Ya. Ini peristiwa bagaimana Paskah dimulai dan bagaimana bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Pada saat itu Tuhan akan mengadakan pemusnahan bagi setiap anak sulung. Ya. Anak sulung semua di bangsa Mesir akan dimusnahkan, akan dimatikan. Tetapi khusus bagi bangsa Israel, khusus bagi orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan, yaitu mengorbankan kambing domba, diambil darahnya, dan di darahnya disapukan pada kedua tiang pintu depan rumah. Dan pada saat Tuhan berjalan, Tuhan lewat malam hari, kalau melihat darah itu, maka anak sulung di dalam rumah itu tidak akan mati. Tetapi setiap rumah yang tidak ada darah, anak sulung semuanya akan mati, tidak terkecuali anak raja pun mati. Nah, jadi ditarik garis kesimpulan, orang yang selamat pada saat itu adalah orang-orang yang mempunyai tanda darah. Saya singkat saja. Yang mempunyai tanda darah itulah yang akan selamat. Dan pada saat darah itu akan disapukan, pada saat akan penyembelihan domba Paskah itu, setiap orang Israel tidak boleh makan roti yang beragi. Harus roti tawar. Itu menandakan bahwa satu pertobatan. Tidak boleh ada ragi, tidak boleh ada kejelekan, tidak boleh ada kejahatan, keburukan. Semuanya harus ditinggalkan. Tadi dikatakan barang siapa yang memakan roti yang beragi, maka orang itu harus dilenyapkan. Nah, ini satu peringatan bahwa untuk mengawali satu pertobatan itu harus meninggalkan segala sikap-sikap yang tidak baik, kejahatan, keburukan, kejelekan, omongan-omongan yang tidak benar, itu ditinggalkan semua. Baru mengadakan pengorbanan. Dan di dalam pengorbanan itu, maka darah lewat domba itu, darah domba itu yang akan menjadi kekuatan. Nah, setiap rumah yang ada tanda darah, maka anak sulung itu tidak akan mati sehingga selamat. Nah, jadi yang saya tekankan di dalam ayat ini bahwa keselamatan itu ditentukan oleh darah. Harus memiliki tanda darah supaya kita selamat. Nah, begitu juga di dalam situasi seperti ini, kita seringkali dikejutkan. Tahu-tahu mendengar berita, oh teman kita dipanggil Tuhan, kawan kita di sana dipanggil Tuhan, tanpa sakit penyakit tetangga kita dipanggil Tuhan. Mengejutkan.
mengejutkan dan mengejutkan. Ya, hampir setiap hari telinga kita mendengar ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, meninggal. Ya. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Kita percaya atau tidak percaya, mau menerima atau tidak terima, itulah yang terjadi. Banyak orang berbicara ini begini, ini konspirasi, pemerintah seperti ini, politik dan sebagainya. Kita tidak usah ikut-ikutan masalah ini. Tetapi kita harus percaya bahwa penyakit ini ada. Masalah penyakit ini dipolitisir, apakah itu terserah mereka? Itu urusannya dia dengan pemerintah, dengan Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa penyakit pandemi ini ada. Dan kenyataannya saat ini kematian itu seperti diobrak. Ya, diobrak. Memang kematian itu tergantung Tuhan. Mati dan tidak seseorang tergantung Tuhan. Tetapi saat ini kematian seperti dipamerkan kepada kita. Ya. Hampir setiap hari di kampung-kampung itu pasti ada kematian. Itu kita percaya atau tidak, kenyataannya itulah yang terjadi. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita harus memiliki tanda darah. Ya. Lanjut, dalam kitab Ibrani 13 ayat 10 sampai 12. Ibrani 13 ayat 10 sampai 12. Kita mempunyai satu misbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya. Terpujilah nama Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah memiliki tanda darah. Dan tanda darah itu harus kita jaga, harus kita kuduskan, harus kita pelihara. Ya, tanda darah itu bukan tanda darah binatang, tapi tanda darah dari Tuhan Yesus sendiri. Pada zaman dahulu, binatang yang akan dikorban itu disembelih di luar kemah, baru darahnya dibawa masuk untuk dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Nah, itu juga Tuhan Yesus itu harus keluar dari surga. Tuhan Yesus itu harus turun dari surga, turun ke bumi, keluar dari kemah, keluar dari surga untuk mempersembahkan darahnya untuk menguduskan umatnya. Ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Kita mempunyai Allah yang merespon manusia seperti ini, yang menghargai manusia seperti ini. Dia sebagai Allah yang berkuasa di surga, dia mau turun ke dunia, dia mau mati di dunia untuk memutuskan umatnya, untuk menyelamatkan umatnya lewat darahnya. Nah, disinilah maka kita harus menjadi orang-orang yang mengerti betapa Tuhan itu sudah menghargai manusia, betapa Tuhan itu sudah mencintai manusia. Lalu pertanyaannya, seberapa besar penghargaan kita kepada Tuhan? Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan? Itu yang seringkali tidak bekerja di dalam kehidupan manusia. Kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada kita mencintai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tanpa tanda darah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, kita semua akan binasa. Tidak ada satupun orang yang selamat. Jadi tanda darah yang dikerjakan oleh Yesus ini
Tuhan kita yang agung ini sungguh luar biasa. Itu sebabnya mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, lepaskanlah perasaan untuk mencintai diri sendiri yang begitu kuat, sehingga terciptalah kemalasan, terciptalah alasan-alasan, sehingga tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap pikiran. Padahal itu perintah yang utama. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Itu perintah yang pertama. Tuhan tidak memberikan tanda darah lewat darahnya binatang, tidak, tetapi lewat darahnya Tuhan sendiri. Itu yang akan memberikan keselamatan bagi jiwa kita. Tidak ada di dunia ini. Kalau kita mati di dunia ini biasa, semua manusia akan mati. Tetapi nanti kalau mati kekal di sana, itu yang luar biasa. Dan itu sebabnya kita ke depannya harus hidup di luar sana sampai bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, sekarang bagaimana kondisi orang yang menerima percikan darah Tuhan Yesus itu? Ini yang harus kita kerjakan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Ini kondisi orang yang menerima percikan darah. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Jadi pertama-tama, orang-orang yang menerima tanda darah, menerima percikan darah Kristus itu, orang itu harus dalam kondisi kudus. Kenapa? Karena sudah dikuduskan oleh Roh. Ini modal. Dikuduskan oleh Roh itu menandakan bahwa semua dosa kita sudah dihapuskan. Semua dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan yang kedua, yaitu supaya taat kepada Yesus Kristus. Nah, taat kepada Yesus Kristus ini adalah orang-orang yang bisa menjaga kebenaran. Yang namanya orang taat kepada Yesus, tidak mungkin orang yang taat itu melanggar firman Tuhan. Tidak mungkin orang taat itu akan mengabaikan firman. Kalau firman itu tidak boleh berbaca, ya tidak. Kalau firman Tuhan tidak boleh bohong, ya tidak bohong. Kalau firman Tuhan tidak boleh berdusta, ya tidak berdusta. Kalau firman Tuhan mengatakan kasihlah sesamamu, jangan mengasihi sesama. Itu sebabnya orang yang taat kepada Kristus sama dengan orang yang tidak berbuat dosa lagi. Kalau orang masih berbuat dosa, itu tandanya belum taat 100% kepada Yesus. Belum 100%. Kalau orang sudah taat 100% kepada Yesus, maka orang ini sudah tidak membuat dosa lagi. Apakah bisa, Pak? Bisa. Karena kita sudah dikuduskan oleh Roh, kita memiliki Roh yang kuat. Rohnya Allah sendiri itu ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Allah tidak ada di dalam hidup kita, maka manusia akan mudah saja berbuat dosa. Jadi kalau Roh Allah itu diam di dalam hidup kita, menguduskan hidup kita, maka itulah kekuatan kita. Disitulah kita akan diberi keselamatan. Tanda darah itulah yang akan memberikan keselamatan bagi jiwa dan raga kita, baik di dunia ini sampai di alam kekekalan. Saya akan cepat, yaitu
Jadi kondisi orang yang menerima percikan darah itu harus menjaga kekudusan dan taat kepada Yesus Kristus. Nah, sebab dalam kondisi kudus, maka disinilah akan menerima perlindungan dari Tuhan. Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Yohanes 17:15, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran manusia inilah yang akan menjadi jawaban untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri memohon pada saat Yesus di dunia, kondisinya sebagai anak, dia berdoa kepada Bapa, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, siapa yang dilindungi? Orang yang dilindungi adalah orang yang benar, orang yang selalu menjaga kekudusan. Inilah yang akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Jadi kalau kita berdebat, kok banyak orang Kristen begini. Ya kita lihat dulu kondisinya. Apakah mereka memegang kebenaran atau hidup seenaknya? Banyak orang mengklaim Tuhan, aku tidak dilindungi Tuhan. Banyak orang melihat kita dapat perlindungan dari Tuhan. Lihat dulu kondisinya. Orang ini dibenarkan dulu, orang ini hidup dalam kemudian, baru perlindungan Tuhan ini berjalan. Ini firman Tuhan. Jadi disinilah kita harus mengerti. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi kewajiban untuk kita kerjakan. Dan nanti Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya Tuhan untuk dikerjakan kepada manusia. Jadi kita hanya jangan menagih janjinya Tuhan tanpa kita mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, mari kita mohon kekuatan, mohon belas kasih kemurahan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, sehingga kita selalu menjaga kebenaran dan kekudusan, sehingga kehidupan kita, keluarga kita, negeri kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ya, lanjut. Ini buktinya bahwa orang benar itu mendapat perlindungan dari Tuhan. Kejadian 18 ayat 23 sampai 25. Kejadian 18 ayat 23 sampai 25. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalam itu, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ini tragedi Sodom dan Gomora. Bagaimana kota Sodom dan Gomora ini ditunggang-balikan oleh Tuhan, dibakar oleh Tuhan. Tetapi pada awalnya Abraham sempat negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang benar di negeri ini? Tuhan menjawab, kalau memang ada 50 orang benar, negeri Sodom dan Gomora tidak akan ditunggang-balikan. Tapi kenyataannya, di dalam negeri Sodom dan Gomora tidak ada orang benar satupun, sehingga Sodom dan Gomora itu ditunggang-balikan dan dibakar. Ini bukti bahwa orang-orang
benar. Dan ini yang harus kita jaga di dalam hidup kita. Ini yang harus selalu kita kerjakan di dalam hidup kita, supaya kita mendapat belas kasihan dari Tuhan. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, mari kita sebagai orang-orang minoritas, sebagai pemeluk agama minoritas di Indonesia, kita jaga kekudusan kita jaga kebenaran kita berdoa kepada Tuhan. Dan lewat doa-doa orang benar, maka pandemi di Indonesia ini akan selesai. Jadi kita jangan melihat seberapa orang Kristen di Indonesia. Lihat, sampai orang ini Abraham nego di Sodom. Kalau 10 orang, Tuhan bagaimana? Tuhan benar. Kalau ada 10 orang benar di Sodom, maka Sodom tidak akan ditukang balik. Sekarang perbandingannya berapa? 10 orang dengan penduduk jiwa di Sodom dan Gomora pada saat itu. Sodom waktu itu kota yang besar, kota yang padat. Begitu juga kita sebagai orang-orang Kristen di Indonesia. Jangan melihat kecil, jangan bertanya berapa orang Kristen di Indonesia. Tetapi kalau orang-orang Kristen di Indonesia mau berdoa sungguh-sungguh, mau bertobat, mau berpuasa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan setiap seruan doa-doa kita untuk menyelesaikan pandemi di negara kita yang tercinta. Itu sebabnya marilah pada pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan kepada Tuhan, serta kita mulai belajar untuk setiap saat mau bertobat, meninggalkan segala kejahatan-kejahatan kita, ucapan-ucapan bibir kita, hati dan pikiran kita benarkan semuanya sampai kita didengar oleh Tuhan dan mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah, disitulah maka kita akan mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Dan inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan pujian, satu pujian pertolongan. Hatiku tenang jika kita dekat dengan Tuhan. Karena itulah jawaban yang pasti. Ketenangan hidup ini jika kita bisa selalu dekat dengan Tuhan. Di situ tanganmu
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada denganmu. Biarlah hidupku begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Saya mohon Bapak-bapak berdoa untuk firman Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, karena kami sering melakukan kejahatan, pelanggaran dosa, perbuatan di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami Tuhan hidup di dalam kejahatan. Karena itu Tuhan rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darahnya telah menebus kehidupan kami, membebaskan kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran, dan supaya kami taat akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami di surga, dan saat ini kami sebagai orang yang benar, Tuhan akan melindungi dalam kehidupan kami, karena Tuhan adalah yaitu benar dan kudus Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami menurut akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami secara manusia sering melakukan kejahatan, pelanggaran Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu akan melakukan kebenaran firman pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kehidupan rumah tangganya Tuhan. Engkau memberkati dengan kedamaian kesejahteraan Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini menjadi pelayan banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Ya, puji Tuhan. Seperti kita lakukan pada pagi hari ini, kita diizinkan untuk ibadah yang pertama. Dan nanti untuk ibadah doa hari Senin itu sudah dibuka jam 5:30 sore. Dan jadi ibadah doa bisa besok jam 5:30 sore di tempat ini. Untuk ibadah kaum wanita sementara masih lewat YouTube Bukit Sion. Jadi belum ada ibadah tatap muka. Untuk hari Rabu ibadah PA tetap jam 6 sore. Begitu juga untuk hari Jumat kaum muda sudah ada ibadah tatap muka. Jadi sudah ada. Dan Sabtu tetap ada latihan baik untuk persiapan ujian dan sebagainya. Jadi yang hanya mengikuti ibadah online sementara ini hanya kaum wanita dulu karena banyak yang sepuh. Jadi sementara yang lain-lainnya mulai Minggu, Senin, Rabu, Jumat sudah dibuka ibadah seperti biasa. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya sudah bangkit berdiri. Kita pujikan pujian besar anugerah-Mu. Terima
sungguh besar anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan di dalam kami seluruh sidang jemaat-Mu. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat kembali mengadakan ibadah tatap muka. Ini rasa syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan merupakan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat kebenaran firman yang sudah kami sampaikan boleh diterima oleh sidang jemaat-Mu, tidak hanya cukup dimengerti dan didengar, tetapi terlebih menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan penyelesaian tempat parkir dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau menyertai memberkati seluruh sidang jemaat Bukit Sion, dan lewat berkat daripada seluruh sidang jemaat-Mu dapat menyelesaikan pembangunan tempat parkir ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Sakarias yang saat ini mengalami kurang sehat sehingga belum bisa mengikuti ibadah. Kami juga berdoa untuk Ibu Sudarmiasi, Ibu Yaya. Kami serahkan pemulihan Ibu Mariati, kami serahkan pemulihan Ibu Aminah, kami serahkan yang lain-lainnya dan kami sebut namanya. Kami bersatu hati bersama sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah pulihkan, berikan kekuatan dan kesehatan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah sepuh. Kami serahkan Bapak Ibu Sutrisno, Bapak Ibu Supeno, Bapak Ibu Soleman, Bapak Ibu Yakub, Ibu Aminah, Ibu Gembala, menserahkan jemaat-jemaat yang sudah tua di Tuhan. Kiranya Kau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan, dan dalam kesehatannya mereka tetap dapat beribadah dengan setia kepada-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah Kau karuniai dengan kehamilannya. Kami serahkan Ibu Lina, kami serahkan Ibu Yayu, kami serahkan istri dari Bapak Andika, kami serahkan Ibu Dini. Biarlah Tuhan Kau menyertai, memberkati, berikan kekuatan kesehatan pada masa melahirkan nanti, baik ibu maupun bayinya dapat terjalani, selesaikan dengan sebaik-baiknya, Tuhan dapat melahirkan dengan sebaik-baiknya, dan Kau menyertai dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapak Cornelius, Tuhan nanti akan kembali ke Mojokerto, jam kali ini disertai sampai tiba di rumah dengan selamat. Tuhan terima kasih. Kami serahkan Tuhan khusus anak-anak kaum muda Bukit Sion ini. Kiranya Kau jaga diri disertai, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang salah, hubungan-hubungan narkoba, hubungan bebas dan sebagainya. Jaga lindungi dalam nama Yesus, supaya kaum muda Bukit Sion ini menjadi kaum muda yang setia, kaum muda yang taat kepada Tuhan. Sertai mereka yang masih sekolah, sertai sekolahnya, yang sudah bekerja, Kau berkati apapun yang dikerjakannya. Begitu juga sidang jemaat Tuhan, mereka yang susah berikan penghiburan, yang sedang menghadapi pencobaan berikan jalan keluar, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan berikan pekerjaan Tuhan, jika seluruh sidang jemaat mendapatkan pertolongan perlindungan daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, dimanapun Kau menempatkan sidang jemaat-Mu, jadikan mereka terang, jadikan mereka saksi di dalam kebenaran-Mu, sehingga nama-Mu diuji dan dimuliakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, terima kasih. Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, yang saat ini sedang Tuhan menyelesaikan kasus pandemi ini. Kau menyertai, memberkati apapun yang sudah dikerjakan, baik oleh para medis dan sebagainya. Kau menyertai, memberkati dalam nama Yesus. Selesaikan Tuhan, jadikan bangsa dan negara ini jadi bangsa yang aman, bangsa yang sejahtera Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan lewat kuasa Roh Kudus-Nya akan menyertai kalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.